Ini dia, Purwokerto. Kota yang akhir-akhir ini banyak disebut sebagai kota paling nyaman di Indonesia. Karena kepopulerannya, banyak yang mengira bahwa Purwokerto adalah kota atau kabupaten yang berdiri sendiri. Padahal, Purwokerto adalah kecamatan yang sekaligus menjadi ibu kota dari Kabupaten Banyumas. Lalu, ada destinasi wisata apa saja di Purwokerto dan Banyumas? Kenapa bisa disebut sebagai kota paling nyaman? Bersama gue Febrian, ikuti serunya penjelajahan gue di Jelajah Nusantara. Akhirnya, gue menjejakkan kaki di kota ini. Berada di Provinsi Jawa Tengah, cukup mudah untuk menyambangi Purwokerto. Salah satu moda transportasi andalan buat kesini adalah kereta api. Karena letak geografisnya yang tepat berada di bawah kaki Gunung Slamet, Purwokerto memiliki udara yang sejuk dan masih segar. Suasana pusat kotanya juga terlihat tenang, tidak begitu ramai dan terlihat sangat santai. Purwokerto juga dikelilingi oleh perbukitan yang hijau dan sawah yang luas, menciptakan lanskap yang menenangkan dan menawan. Sobat pesona yang berasal dari barat dan timur Pulau Jawa bisa menjangkaunya dengan mudah. Dari Jakarta jaraknya hanya sekitar 5 jam perjalanan. Dari Surabaya sekitar 7 jam. Dan dari Yogyakarta lebih dekat lagi, cuma sekitar 2 jam perjalanan. Gue udah janjian sama teman-teman gue dari komunitas cliff jumping Purwokerto nih Sobat Pesona. Katanya ada banyak spot buat cliff jumping di sini. Curug Telu berada di Desa Karangsalam, Kecamatan Baturaden. Jaraknya hanya sekitar 15 menit perjalanan dari stasiun Purwokerto. Seperti namanya, di Curug Telu ada 3 air terjun yang bisa Sobat Pesona nikmati. Nah, sesampainya di kawasan air terjun, Sobat Pesona harus terlebih dulu trekking. Air terjun pertama yang akan dijumpai adalah Sendang Bidadari. Wow, amazing! Benar-benar sangat cantik Sendang Bidadari ini. Tempatnya yang tersembunyi menjadikannya sangat eksotis. Sendang Bidadari adalah ceruk yang terbentuk dari batuan-batuan gunung berapi. Dinamakan Bidadari karena memiliki air yang jernih dan indah yang berasal langsung dari Gunung Slamet. Sendang ini juga dikelilingi oleh pahatan bebatuan alam yang membentuk sebuah kubah. Sobat Pesona, masyarakat sini menamai tempat ini adalah Sendang Bidadari karena lokasinya yang tersembunyi. Makanya dipercaya katanya di sini banyak bidadari pada mandi. Sobat Pesona yang pengen lari dari rutinitas, Curug Bidadari ini cocok buat kalian yang sedang mencari energi positif untuk healing yang menenangkan. Sedikit turun dari Sendang Bidadari, ada Kedung Pete. Turun lagi, ada Curug Telunya sendiri yang memiliki air terjun paling tinggi. Tapi kita nggak mau berlama-lama di Curug Telu, karena kita mau cliff jumping di Kedung Pete. Halo Mas Kevin, akhirnya ketemu juga. Ini dari Cliff Jump Purwokerto ya? Teman-teman di mana? Di bawah? Udah di bawah. Mas Kevin, sebelum kita ketemu sama teman-teman Cliff Jump di bawah dan nanti aku juga mau coba ya. Pasti Sobat Pesona di rumah juga penasaran. Kalau misalnya kita mau cliff jumping nih, apa sih yang harus dipersiapkan?
Pertama yang harus dipersiapkan itu kita harus pemanasan biar otot-ototnya nggak tegang dan ya menghindari cedera. Menghindari cedera. Betul. Kalau posisi sendiri kan kita gimana nih kalau loncat kan? Iya. Apa gimana? Kadang sering panik kan. Iya panik. Posisi lompat saat mau jatuh mau sampai ke air kita harus rapet mas, biar nggak sakit di telapak tangan atau yang lainnya. Biar Kaki juga masuknya, rapet. kakinya otomatis harus rapet. Rapat juga ya, tangan juga rapat ya. Iya, Jadi betul. biar aman ya. Dan nggak boleh cedera. panik. Gue udah nggak sabar nih, Sobat Pesona, kita langsung ke bawah aja gimana? Ready, siap? Oke siap, ayo. Oke. Komunitas Cliff Jump Purwokerto ini nggak seperti komunitas pada umumnya. Nggak ada ketua dan juga anggota. Mereka hanya sekumpulan anak muda yang hobinya sama, yakni bermain air. Atau dalam bahasa mereka disebut ciblon. Sudah banyak air terjun, kedung, ataupun telaga yang menjadi area bermain mereka. Siapapun boleh ikut gabung bermain. Seru-seruan kalau mereka ada agenda main bareng. Berikutnya, salah satu teman dari Cliff Jump Purwokerto sudah bersiap di lompatan yang paling tinggi. Oh, nggak cuma jumping biasa, dia juga bisa menunjukkan gaya. Cakep banget, seperti atlet loncat indah. Satu kata, luar biasa. Benar-benar bikin sport jantung. Tapi ada sensasi lain ketika gue bisa lompat dari ketinggian 5 meter dan mendarat dengan sempurna di kolam Kedung Pete. Tapi harus selalu ingat ya Sobat Pesona, hati-hati kalau mau cliff jump seperti ini. Harus benar-benar di tempat yang juga direkomendasikan untuk olahraga ekstrim seperti ini. Selesai cliff jumping di Kedung Pete, gue mau lanjut ke desa wisata Kemutuglor yang juga masih di Baturaden. Jarak Curug Telu ke desa wisata Kemutuglor masih lumayan dekat, sekitar 40 menit berkendara. Kemutuglor menawarkan panorama alam pedesaan dengan view Gunung Slamet yang berdiri kokoh, serta atraksi seni budaya. Seperti embung pada umumnya, embung jelita digunakan sebagai
sarana irigasi pertanian warga. Tapi Desa Wisata Kemutuglor kemudian memanfaatkannya sebagai destinasi wisata. Sekarang gue sudah berada di Desa Wisata Kemutuglor. Dan di samping gue ini adalah Embung Jelita. Dan Sobat Pesona bisa berkeliling embung ini dengan menggunakan sepeda listrik. Seperti yang sedang gue lakukan sekarang ini. Sobat Pesona, udah lapar nih gue. Kayaknya saatnya untuk kita mengisi perut dengan kuliner khas dari Desa Wisata Kemutuglor. Namanya katanya Segalamot. Apa ya Segalamot itu? Gue juga penasaran sih. Yuk ikutin gue. Halo Bu, saya Febrian dari Halo Jelajah juga. Nusantara. Saya Bu Yani dari Desa Wisata Kemutuglor. Itu segala modnya sudah saya siapkan. Oh gitu, ya udah. Kita cicipi bareng-bareng. Mari Bu. Ayo. Ayo. Ini nih, namanya Besek Segalamot. Terdiri dari nasi jawuk, lauknya ada ayam, ikan peda, ada sayur pepaya juga. Dan ini nih sambal terasinya. Ini Mas, segala modnya yang sore hari ini akan kita nikmati bareng-bareng. Saya bantu buka ya Bu. Boleh. Wah, Iya. luar Ini biasa sekali ya. Iya. Ini nasi jagung ya Bu? Iya, jadi ini nasi jagung, sega jagung. Sega kalau di sini. jagung, Betul. oke. Iya. Boleh nih langsung saya ambil ya Bu. Sendiri, iya. Bu, Ya. saya sambil tanya deh Bu. Penasaran sih, Iya. kenapa namanya Segalamot Bu? Jadi kenapa dinamakan segala mod? Ini kan kita makannya nggak pakai sendok tuh Mas. Terus langsung aja kita udah cuci tangan tadi. Udah. Ya, terus kita makan nggak pakai sendok, kan saking enaknya nih. Nasinya sama lauknya kan pada ada yang nempel nih di tangan. Terus terakhirnya jadi ini kita lamoding. Oh, maksudnya di apa ya? Dijilatin gitu ya? Oh, jadi jilat tuh lamot di sini. Betul. Oke. Ini boleh saya ambil aja nih. Boleh. Ini pakai kecombrang. Betul. Ini juga pakai kecombrang. Iya. Kenapa Bu? Jadi kecombrang itu kan di daerah lain nggak ada Mas Febi. Jadi adanya kebanyakan di daerah Banyumas. Mungkin di daerah lain ada namanya beda ya. Jadi kecombrang ini juga berkhasiat untuk menyehatkan badan. Ini kan jadi hangat juga di badan. Karena namanya Segalamot nih, Sobat Pesona, jadi harus dilamot. Gitu ya Bu ya? Iya. Simbol kenikmatan. Rasa kecombrangnya cukup kuat ya. Iya. Tapi nggak yang mengganggu rasa-rasa lainnya sih Bu. Ini enak. Tumis pakis dan urapnya rasanya benar-benar menarik banget karena ada kecombrangnya tadi. Nasi jagungnya atau sega jagungnya itu enak banget Bu. Cocok. Sobat Pesona, perut sudah kenyang, sekarang saatnya kita mengeksplor kembali Desa Wisata Kemutuglor. Selesai makan, perut kenyang, waktunya tidur. Enggak dong, waktunya buat lanjut menjelajah destinasi lain di Kemutuglor. Sobat Pesona, untuk melengkapi keseruan di Desa Wisata Kemutuglor, kita sekarang akan menikmati pesona keindahan kaki Gunung Slamet dengan off-road menggunakan jeep. Let's go! Seru banget Sobat Pesona. Ini berasa naik ombak Banyu ya. Jalannya goyang-goyang gitu. Karena memang off-road, tapi karena jeepnya proper, jadi kita bisa sekalian nikmatin suasana yang benar-benar adem banget gitu ya.
Jelajah Nusantara. Wuhu! Seru banget Sobat Pesona. Di sini kita off-road di dalam hutan gitu, di kaki Gunung Slamet. Dan memang benar-benar pengalaman yang menurut gue sih tidak akan pernah terlupakan ya. Jadi suatu hari nanti kalau Sobat Pesona mampir ke sini, jangan lupa untuk cobain off-road dengan Jeep di Desa Wisata Kemutuklor. Setelah menjelajah Desa Wisata Kemutuklor seharian penuh, saatnya buat istirahat. Ada banyak pilihan homestay di sini, dengan fasilitas yang sangat memadai dan harga yang terjangkau. Tapi gue memilih buat bermalam di camping ground Embung Jelita. Buat Sobat Pesona yang berkunjung ke Desa Wisata Kemutuklor, nggak perlu takut buat kemalaman, karena di sini banyak banget pilihan homestay yang nyaman dan juga terjangkau. Tapi malam ini gue memilih untuk menginap di camping ground yang ada di Embung Jelita ini. Sama seperti tagline yang ada di sini di Desa Wisata Kemutuklor, Silir Semedulur, yang artinya adalah angin yang sejuk gitu, sepoi-sepoi, dan persaudaraan. Di camping ground ini gue bisa ngerasain eratnya persaudaraan bersama dengan orang lain yang menginap di sini, dan juga angin yang sepoi-sepoi dan sejuk.
Banyumas. Wah, bagus sekali nih, Pak. Kalau misalkan untuk sejarah dari gamelan calung ini gimana, Pak, ceritanya? Sedikit aja singkat. Oke. Kalau gamelan calung memang dulu sebagai salah satu khas dari Banyumas dulu untuk mengiringi juga tari lengger yang waktu itu di sini selain ada badutan tapi penarinya adalah laki-laki yang awalnya dulu. Oke, gitu ya. Jadi awalnya memang untuk mengiringi gitu ya. Oke, Pak Gus, terima kasih banyak untuk informasinya. Mudah-mudahan alat musik calung ini akan terus bisa dilestarikan. Dan tadi kan saya lihat kayaknya anak-anak SMK nih, Pak, yang mempertunjukkan gitu ya. Mudah-mudahan sih kedepannya akan bisa terus dari generasi ke generasi alat musik calung ini tetap bisa dilestarikan. Terima kasih banyak ya, Pak. Sama Pak. Parikane ilo gonda. Dan akhirnya selesai sudah penjelajahan gue di Banyumas. Saksikan terus Jelajah Nusantara buat rekomendasi liburan kalian. Dan temukan segala keajaiban di Indonesia aja. Kadar pira wong wadon sing pintar-pintar nyinden esuk.